She Magazine, sharing and empowering. We're so happy to be back here dari VOA. Bersama saya, Vina Muptadi, dari rumah saya di Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan di kotak sebelah ada siapa ya? Di kotak sebelah, ya di box nomor 2 ada saya Ian Umar, pemirsa dari apartemen saya di Washington DC. Senang sekali ketemu dengan pemirsa semua di She Magazine, dan kita tahu bahwa tinggal di kota besar itu udah harus hati-hati banget deh yang namanya dengan protokol COVID-19. Dan walaupun sudah memasuki fase kedua di Washington DC ini, tetap saya masih kurang berani untuk keluar-keluar atau ke mall atau gimana. Yang esensial saja. Makanya kalau weekend kemarin saya akhirnya ke tempat yang agak menyepi, Vin. Namanya di National Park, tidak jauh dari sini sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Sebuah daerah pantai, tapi itu adalah daerah reservasi. Jadi lebih sepi, ada orang tapi tidak terlalu banyak. Outdoor itu adalah ide yang kayaknya cukup bagus untuk mengatasi stres masa pandemi. Wah, jadi pengen nih. Oke, karena Ian udah liburan akhir pekan kemarin, gantian saya yang liburan akhir pekan besok ya. Tapi tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah pemirsa, kita awali She Magazine dengan News Flash. Taylor Swift menyumbang 487 juta rupiah kepada seorang mahasiswi Portugis di Inggris. Swift membantu Victoria Mario membayar akomodasi dan biaya hidup sambil menyelesaikan kuliah jurusan matematika di Universitas Warwick. Katy Perry merilis album studio kelima Smile pada Agustus, setahun setelah dirilisnya album Teenage Dream yang menduduki berbagai tangga lagu populer. Perry menyebutnya sebagai momen spesial. Penyelenggara Festival Film Internasional Berlin mengatakan akan berhenti memberi penghargaan akting terpisah kepada perempuan dan laki-laki mulai tahun depan. Katanya penghargaan akan diberikan secara netral gender. Wah, banyak perubahan dalam industri perfilman atau hiburan. Kalau tadi kategorinya akan berubah, selain itu gara-gara COVID juga banyak produksi yang harus berubah nih konsepnya. Nanti kita punya ceritanya habis di segmen kedua aja kali ya. Tapi sekarang kayaknya kita mau berkebun dulu nih Yan ya. Loh, berkebun? Iya. Saya tahu nih, pasti juga pemirsa di rumah punya hobi baru ya, berkebun. Ngumpulin tanaman di rumah. Nah, memang itu adalah hobi yang bagus untuk di masa pandemi ini. Dan cukup aman ya, jadi fokus di rumah aja, berkebun di rumah, memelihara tanaman. Nah, ternyata di Amerika juga seperti itu. Ini dikatakan oleh pemilik online bisnis tanaman, yang juga adalah diaspora Indonesia di San Jose, California, bahwa bisnis tanamannya mencapai sekitar 10 kali lipat setelah masa pandemi ini. Karena sangat mengasyikkan sekali gitu. Kita seperti merawat anak-anak yang dari kecil bayi sampai sekarang sudah menghasilkan. Wiwit Irvianti, diaspora Indonesia di Martinez, California, punya hobi baru, yaitu berkebun, yang dilakoni sejak awal pandemi corona. Padahal sebelumnya ia sama sekali tak suka berkebun. Saya coba bibitkan, ternyata tumbuh dan itu senang sekali. Hanya sejak saat itu kita coba beli bibit-bibit bermacam-macam vegetable dan fruit. Alhamdulillah ternyata berkebun itu sangat menyenangkan sekali. Saya menemukan hobi baru dan saya pikir ini adalah hobi yang insya Allah akan saya tekuni nanti. Meningkatnya animo masyarakat terhadap hobi bertanam sejak pandemi diakui Leonie Azali, pemilik toko tanaman online Gardener di San Jose, California. Permintaan houseplant atau tanaman dalam rumah yang dijualnya melonjak hingga 10 kali lipat yang disebabkan aturan tinggal di rumah dan ditutupnya toko-toko konvensional. Karena kan orang terpaksa stay di rumah, tapi on the same time they wanna feel comfortable juga di rumah. Jadi mereka mulai hobi baru, cari kesibukan dan dalam bentuk tanaman dalam rumah. Ini dibenarkan Alessia Winthrop yang tinggal di Arlington, Virginia. Ia menekuni hobi bertanam ini karena melihat beberapa temannya. Jadi kalau misalkan ada tanaman yang baru, kayak ada yang akan tumbuh baru gitu loh, yang kecil. Terus kita bisa melihat perubahan setiap harinya gitu. Itu sih yang bikin aku seneng aja ngeliatin tanaman dari dalam rumah gitu. Sulitkah hobi ini bagi pemula? Saran saya untuk mereka yang
baru mulai itu cari tanaman yang sesuai dengan lifestyle mereka, karena some plants itu can be very needy ya, perlu banyak perawatan. Kita harus bisa buang jauh-jauh mindset yang ada di diri kita bahwa kita itu tidak bisa berkebun. Ternyata berkebun itu bisa, semua orang juga bisa melakukannya. Wiwit yang belajar berkebun sendiri dari internet kini menjual tanamannya di Facebook Market. Bahkan ia dan suaminya membuat sendiri planters box atau box kayu untuk tanaman yang kemudian juga dijualnya. Ternyata minat masyarakat itu luar biasa gitu besarnya. Jadi awalnya saya tidak bisa menggergaji listrik, itu saya coba menggergaji, kemudian nail gun, memakai nail gun itu saya juga belajar. Masya Allah, dan ternyata hasilnya itu lumayan gitu, make money juga. Bagi Wiwit yang terpaksa menutup bisnis baju kaftan online-nya karena tak dapat terjual, masa pandemi ternyata membuka pintu peluang baru. Sementara Leonie mengantisipasi bisnisnya akan terus naik. Ia pun berusaha menambah pasokan agar tak terjadi lonjakan harga, sambil terus meningkatkan pelayanan online. This trend bakal stay for a while. Saya yakin itu orang-orang yang mulai dengan tanaman yang mereka comfortable with, mereka jadi lebih confident to explore other plants. Dari Washington DC, tim VOA. Ian, aku perkenalkan ya kepada anggota keluarga terbaruku ini. Tanaman cantik ini diberi oleh seorang teman yang pulang ke Indonesia ya kan. Jadi namanya Valdia. Jadi aku namain tanaman ini sebagai Valdia. Hey. Wah, ternyata sudah mulai diberi nama ya tanaman di rumah juga. Setiap hari diajak ngomong juga. Tidak harus sesuai dengan jenis tanamannya. Oh gitu. Ya udah, sering-sering disiram Valdianya, nanti dia sedih kalau nggak disiram. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. We're back di She Magazine, sharing dan empowering. Pemirsa, di masa 17 Agustusan di sini sebenarnya rame kalau misalnya suasananya normal. Diaspora Indonesia biasanya menggelar yang namanya Festival Indonesia yang dihadiri sampai ratusan bahkan mungkin ribuan orang loh kalau di sini kalau kita mengadakan festival ya, Vin. Iya, tapi gara-gara pandemi virus corona rame-rame seperti itu kan nggak mungkin dilakukan ya. Namun demikian, KJRI di San Francisco tetap mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus lalu, namun konsepnya berbeda. Meski demikian, tetap mendapatkan minat yang sangat luar biasa dan bahkan mendapat pujian dari Pemda setempat. Larangan perayaan besar-besaran saat pandemi COVID-19 membuat KJRI San Francisco merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dengan cara alternatif. Acara tahunan Festival Indonesia digelar secara virtual, kali ini dengan tema Bangga Buatan Indonesia. Kita ingin lebih memperkenalkan company-company yang sudah established di Amerika dan yang sudah menjual produknya secara online di website masing-masing. Festival diikuti 10 vendor dari 3 negara bagian, California, Oregon, dan Montana. Dan beberapa di antaranya milik warga Amerika. Sekitar 200 pengunjung berpartisipasi dari berbagai wilayah Amerika, bahkan dari Indonesia. Para vendor menyajikan produk mereka sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemampuan untuk menuangkan kreativitas dalam acara-acara virtual untuk menawarkan berbagai produk memang menjadi faktor penting agar para pengunjung virtual betah mengikuti hingga akhir acara. Namun satu hal yang tetap tidak bisa tergantikan adalah tatap muka langsung dan mempersilahkan pengunjung untuk mencoba apa yang mereka tawarkan, khususnya bagi para vendor yang menjual produk makanan dan minuman. Iya. Seperti penjelasan Sirila Suwarsa dari Nut Plus Nuts yang menawarkan kacang mede dengan berbagai rasa. Kirim kali ya, mungkin susah juga kalau harus ngirim 100 ke 100 orang, tapi mungkin bisa kayak kasih kupon code
Meski demikian, Cirila tetap menilainya sebagai ajang penting untuk membantu memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Mark Chandler dari kantor wali kota San Francisco memaklumi keterbatasan trade show virtual. Namun ia tetap menyambut positif trade show virtual ini. I mean, basically, we've done nothing for the last 6 months or 8 months now, really since January. Given that there was no handbook on how to do these things, I think it went very well, and I applaud the 10 companies that were willing to do this. Sebagai tindak lanjut, pihak KJRI juga akan membantu mengirim informasi tentang para vendor kepada para peserta dan membuka pintu bagi siapa saja yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai berbagai produk khas Indonesia itu. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Serba virtual sekarang karena mengikuti kenormalan yang baru. Terus gimana ya dengan industri film? Gimana cara mereka syuting? Apalagi bulan Juli itu sebenarnya biasanya banyak produksi film yang mulai syuting. Namun banyak yang harus berubah sepertinya Yan ya. Memang banyak dampaknya. Nah, pembuatan film dan juga seri TV tetap harus mengikuti yang namanya protokol COVID-19 dan juga kenormalan baru. Bahkan ternyata mereka juga memilih ada opsi untuk syuting di luar wilayah Amerika. Seperti apa? Kita lihat liputan berikut. Seperti inilah syuting film sebelum pandemi. Kru dan aktor bisa saling berdekatan dan tak ada yang mengenakan masker. Tapi sejak pemberlakuan PSBB pada Maret, khususnya di pusat perfilman Los Angeles, negara bagian California, syuting film ditangguhkan. Kegiatan produksi film baru dibolehkan lagi pada Juni dengan protokol keamanan baru. Anything we had planned on shooting domestically, we are not doing at this moment. We luckily have a lot of animated projects in the works actually, which we can continue to do throughout this time, and a lot of writing and development obviously can happen throughout this time. Produser kini melirik syuting di luar AS, di negara yang lebih sukses mencegah penyebaran COVID. Syuting terbaru Jurassic World misalnya berlangsung di Inggris. Sementara syuting film sequel fiksi ilmiah Avatar berlangsung di Selandia Baru. Syuting film lanjutan trilogi The Matrix kini berlangsung di Jerman. Well, no, of course, there's a lot of protocols in place, but in terms of the filmmaking of it, you know, it's, go through routines and go through your tests, and people are wearing masks, and there's all sorts of precautionary measures, but it's not so impactful that you don't recognize the process of making film. Dalam kenormalan baru di Hollywood, semua pihak di belakang dan depan layar harus menepati panduan keselamatan yang diterbitkan Serikat Pekerja Perfilman. Tapi istilah "the show must go on" tidak berlaku bagi setiap film atau serial TV. There's people with the terrorists. Look at me. You saying they're not... Serial superhero The Boys misalnya di Amazon Prime Video telah disetujui untuk produksi musim tayang ketiga, tapi produser memutuskan belum syuting dulu. Everyone involved is game, you know, as soon as it's safe and we're able to actually make, you know, the same level of quality content that we've been making in the past. I know that they have big hopes and dreams for the third season, so we're all on board of just, you know, at this point our fans are patient and I'm sure they would appreciate us doing it right. So, you know, that's what we're gonna do. Menurut organisasi perfilman Film LA, permohonan izin untuk mengambil gambar di Los Angeles sejak pertengahan Juni turun ke level sepertiga angka normal. Dan ini lebih banyak untuk iklan dan juga foto-foto statis. Tapi diperkirakan ini akan meningkat lagi memasuki September. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan ada juga yang berubah ternyata pemirsa, perilisan film-film biasanya kan dilakukan di studio-studio besar. Nah ternyata mereka sekarang berubah melalui yang caranya seperti digital atau streaming untuk perilisan film. Nggak ada karpet merah dong jadinya begitu ya? Yang ada ya karpet merah tapi secara virtual. Aduh, tapi ada satu film yang paling aku tunggu-tunggu perilisannya yaitu Pattinson. Aku nunggu banget Pattinson. Tahu nggak Pattinson apa, Ian?
Batman yang baru kan? Luar biasa kamu tahu. Ini juga saya yakin banyak ibu-ibu ya yang menantikan kehadiran Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Nah pemirsa jangan kemana-mana, She Magazine will be right back. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering bersama kita berdua di sini. Betul sekali, dan yang berikut ini sangat-sangat empowering pemirsa. 12 atlet Paralimpiade Jepang berjalan di catwalk dalam fashion show prostetik di Tokyo untuk menyambut pertandingan musim panas Paralimpiade yang ditunda karena pandemi virus corona. Salah seorang modelnya adalah Kaidi Maegawa yang jadi juara keempat lompat jauh putri dalam pertandingan Paralimpiade 2016 di Rio de Janeiro dan memenuhi kualifikasi untuk pertandingan 2020. Paralimpiade Tokyo yang harusnya diadakan tahun 2020 ini ditunda menjadi 24 Agustus 2021 dan akan diikuti sekitar 4.400 atlet dari seluruh dunia. Keren ya Olimpiade ini. Saya sebenarnya udah punya kaosnya, Vin. Waktu sempat transit di Jepang dan beli kaos Olimpiade tapi ditunda. Harus Tapi kamu kita tunggu ya coret nanti dong. Olimpiadenya. Ya, angka nolnya diganti ya Bukan Pak, angka 2020. Benar sekali. Tapi ngomongin perempuan-perempuan yang penuh inspiratif dan seperti ini, saya jadi ingat dengan Stacy Stoop yang tinggal di Baltimore. Dia adalah diaspora Indonesia yang justru kembali mencintai Indonesia, mengikuti path-nya melalui fashion, kebaya. Dia sempat tinggal di Bali juga pemirsa. Nah, gara-gara tinggal di Bali selama 3 tahun itu, dia jatuh cinta sama kebaya Bali. Terus juga mempelajari fashionnya, desainnya, sehingga akhirnya mengembangkan kebaya untuk pangsa pasar perempuan Amerika. Bali telah menginspirasi Stacy Stoop, pengusaha dan desainer muda keturunan Indonesia di Baltimore, negara bagian Maryland. Ia merancang sendiri kebaya dan mengubahnya menjadi adibusana. Saya pindah di Bali umur 30 tahun. Saya lihat wanita pakai baju kebaya. Saya pikir dia kelihatan cantik sekali. Saya campur experience di fashion industry di London. Saya sekolah di situ sama baju kebaya, bikin collection nama Elsa Fitzgerald. Kelihatan kayak baju vintage, tapi sedikit exotic. Berkolaborasi dengan Maika, Maryland Institute College of Art, Stacy mewujudkan sketsa desainnya pada kain print. Ketua jurusan Fiber Mika, Valeska Pupulo, menyambut inisiatif yang menggugah kreativitas mahasiswanya. For our students to meet designers like Stacy who are active in that arena, who are trying to establish themselves here as local manufacturers or local designers of garments is really important for them. Stacy menjadi jembatan industri busana dengan pendidikan yang menggabungkan teknologi, seni, tekstil, dan mode. Ia menggunakan bahan celup alami untuk bahan printnya, seperti dijelaskan Amir Kadar, koordinator fashion Baltimore Natural Dye. So we're just really brainstorming different ways to create clothing and textiles and patterns that aren't as harmful to the environment, and I think that's very future thinking or forward thinking. Ide Stacy Stoop mengembangkan dan memahami falsafah kebaya juga didukung Nuri Auger, pembuat kebaya tradisional yang bermukim di Baltimore. Stacy sangat cerdas ya dan cermat, dan saya nggak ada kesulitan memberi pelajaran ke Stacy. Kadang-kadang saya juga belajar dari Stacy, melihat kerja dia dengan program-program dan semua di tempat-tempat yang betul. Jadi saya banyak belajar dari Stacy karena dia udah go internasional. Dukungan dari penjahit yang memahami falsafah kebaya membuat Stacy yang pernah bekerja untuk merek busana Alexander McQueen, Burberry, Hugo Boss, dan DVF memahami sebuah proses baru. Dulu saya tidak pikir untuk garment industry. Dulu saya background di luxury fashion. Saya lihat klien, saya sales focus, director di perusahaan yang besar di Inggris. Waktu saya di Indonesia, saya lihat orang jahit, saya ketemu proses.
Berbekal pengalamannya, Stacy bertekad melestarikan dan mengembangkan kebaya menjadi pilihan busana perempuan Amerika dan dunia. Saya mau bikin awareness untuk orang muda, jangan hilang budaya untuk art, fashion, and manufacturing. Itu susah untuk dapat lagi waktu sudah hilang. Stacy juga aktif berbagi pengetahuan kepada calon-calon perancang melalui lembaga pendidikan informal Subromo yang didirikannya bersama tokoh-tokoh industri busana setempat. Dari Baltimore, Maryland, Madeyoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA. Kisah yang sangat menarik sekali, dan juga untuk Stacy, semoga sukses terus dan kebayanya semakin juga diminati di Amerika dan semakin berkembang usahanya juga ya. Amin. Baik pemirsa, sekian dulu She Magazine yang selalu sharing dan empowering mengenai isu-isu perempuan dan pemberdayaan perempuan. Kita akan ketemu lagi lain waktu. Saya Vida Muqtadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar di Washington DC. Sampai jumpa di She Magazine berikutnya. Dan keep sharing, keep empowering.